Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hartati. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Siber Asia yang berjudul Pemahaman tentang berkomunikasi yang baik dan efektif untuk kehidupan sehari-hari. Pertama-tama kita membahas apa arti dari komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, atau perasaan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi pemahaman bersama. Secara umum, komunikasi adalah proses pertukaran informasi dan makna antara dua orang atau lebih, baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat. Lalu selanjutnya kita membahas pengertian pesan nonverbal. Pengertian pesan nonverbal adalah cara penyampaian informasi atau makna tanpa menggunakan kata-kata melainkan melalui bahasa tubuh atau biasa disebut body language. Fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi adalah melengkapi, memperkuat, membantu, menyampaikan makna secara lebih efektif seperti melalui gestur tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan sentuhan. Komunikasi nonverbal sangat amat berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti apa yang sedang saya lakukan untuk memenuhi tugas UTS ini. Ada beberapa aspek komunikasi nonverbal yang baik dalam proses PJJ. Beberapa aspek komunikasi nonverbal yang baik dalam proses PJJ, terutama untuk mahasiswa saat melakukan Zoom Meet, yaitu seperti kontak mata melalui kamera dengan fokuskan pandangan mata ke kamera laptop, tidak menonaktifkan kamera. Ini mensimulasikan kontak mata langsung dan membuat lawan bicara merasa diperhatikan dan terlibat dalam percakapan. Lalu ekspresi wajah yang sesuai. Ekspresi wajah yang sesuai seperti tunjukkan antusiasme dengan senyuman atau anggukan itu menunjukkan persetujuan atau pemahaman. Lalu postur tubuh dan sikap tubuh terbuka. Postur tubuh yang baik menunjukkan kepercayaan diri dan ketertarikan. Seperti postur tubuh yang tegak, karena postur tubuh membungkuk dapat mengindikasikan kurangnya energi atau keterpaksaan mengikuti pelajaran. Lalu ada gerakan tangan yang terkontrol. Seperti gunakan gestur tangan yang bervariasi dan jelas untuk menjelaskan poin-poin penting. Hindari gerakan tangan berlebihan yang berada di luar bingkai kamera, karena itu dapat mengalihkan perhatian. Lalu yang terakhir ada penampilan rapi. Penampilan rapi juga salah satu etika yang ada dalam penyampaian komunikasi nonverbal dalam mengikuti PJJ. Meskipun belajar dari rumah, penampilan yang rapi dan profesional mencerminkan keseriusan dan rasa hormat terhadap proses pembelajaran. Jenis-jenis komunikasi ada 4. Pertama, komunikasi verbal, itu menggunakan kata-kata lisan seperti percakapan, bisa juga tulisan seperti email, SMS. Lalu yang kedua, komunikasi nonverbal, itu menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, kontak mata. Lalu ada komunikasi intrapersonal, itu komunikasi dengan diri sendiri seperti berpikir, berdoa. Lalu yang terakhir, komunikasi kelompok atau massa, komunikasi ke banyak orang seperti pidato, siaran TV, ceramah. Lalu kita membahas komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif adalah proses pertukaran di mana pengirim dan penerima memiliki pemahaman yang sama, pesan disampaikan dengan jelas, tepat, dan mudah dimengerti. Kejelasan, ketepatan, pemahaman bersama, umpan balik, penggunaan bahasa tepat, mendengarkan aktif, empati dan kesetaraan. Berikut ini adalah ciri-ciri komunikasi yang baik dan efektif. Pada dasarnya, komunikasi yang efektif diperlukan dalam hampir setiap aspek kehidupan. Namun ada beberapa hal yang sangat penting dilakukan saat situasi-situasi seperti pada lingkungan kerja, saat berkolaborasi pada tim seperti memberikan instruksi, negosiasi, atau presentasi harus jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu pada hubungan pribadi, dalam hubungan keluarga, pertemanan, komunikasi yang efektif dapat membantu menyelesaikan konflik dan memperkuat ikatan emosional. Lalu saat situasi krisis dan darurat, kejelasan dan ketepatan informasi juga sangat krusial untuk memastikan keselamatan dan koordinasi tindakan yang cepat. Lalu pada pendidikan dan pembelajaran, seperti guru perlu berkomunikasi secara efektif untuk menyampaikan materi pelajaran, dan siswa perlu mengutarakan ide-ide atau pertanyaan yang jelas. Lalu pada layanan pelanggan, interaksi yang efektif antara penyedia layanan dan pelanggan memastikan kebutuhan terpenuhi dan masalah terselesaikan.
Mengapa kita memerlukannya? Pertama, mencegah kesalahpahaman dan konflik, karena pesan yang jelas mengurangi resiko interpretasi yang salah. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam konteks tim. Komunikasi yang efektif memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Lalu yang ketiga, membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih kuat. Ketika orang merasa didengarkan dan dipahami, kepercayaan akan terbangun. Yang keempat, menyelesaikan konflik dengan lebih cepat. Keterampilan komunikasi yang baik seperti mendengarkan aktif, memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk memahami perspektif satu sama lain dan menemukan solusi dengan saling menguntungkan. Ini biasa sih di dunia kerja ya. Lalu yang kelima, meningkatkan kepuasan dan semangat pada kehidupan sehari-hari. Karena orang yang merasa dapat berkomunikasi dengan terbuka cenderung lebih puas dengan melakukan produktivitas dan lebih termotivasi. Intinya komunikasi efektif bukan hanya tentang berbicara, tetapi memastikan pesan tersampaikan dan dipahami dengan baik. Lalu kita terakhir membahas tentang tantangan terbesar dalam komunikasi yang baik dan efektif. Yaitu pertama, karena kurangnya mendengarkan aktif. Beberapa orang sering tidak benar-benar mendengarkan, hanya menunggu giliran bicara, yang menyebabkan kesalahpahaman. Lalu ada perbedaan gaya dan budaya. Gaya komunikasi yang berbeda atau perbedaan budaya seperti gestur, norma, dapat menimbulkan kesalahpahaman yang serius. Lalu hambatan emosional dan psikologis. Emosi kuat, rasa takut, atau rendah diri dapat menghalangi pesan diterima atau disampaikan dengan jujur. Lalu ilusi komunikasi, seperti merasa komunikasi sudah terjadi padahal pesan belum tersampaikan dengan benar, sering terjadi dalam komunikasi satu arah. Lalu yang terakhir, disinformasi. Di era digital sekarang itu banyak berita palsu cepat menyebar dan merusak kepercayaan serta mengacaukan komunikasi. Sekian pemahaman komunikasi yang baik dan efektif dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.